ayatnya yang ke-12. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini, Saudara. 1, 2, 3. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset, anak Saul musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tetapi Daud menjawab Rehab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Beeret itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh orang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka, tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron, tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana cerita selanjutnya belum selesai tentang urusan Daud dengan keluarga Saul, ya saudara. Kita melihat bagaimana anak Saul, Isi-Boset, ya saudaraku, kemudian dikhianati oleh anak buahnya sendiri, yang terhitung masih dalam keluarga, ya. Rehab dan Baana. Rehab dan Baana melihat situasi yang sudah tidak menguntungkan, ya saudara, dan mereka ingin cari muka, saudara, kepada Daud, ya, karena mereka melihat kekuatan Daud semakin besar, pengaruhnya semakin besar, dan mereka memikirkan bagaimana nasib mereka selanjutnya, ya. Lalu mereka ambil cara, mereka ambil sebuah siasat, saudaraku. Mereka membunuh Isi-Boset, ya saudara, anak daripada Saul, dan kemudian dengan maksud bawa kepada Daud untuk supaya Daud bisa menerima mereka, bahkan memberikan penghargaan kepada mereka atas apa yang mereka sudah buat. Ya, tetapi kalau kita sama-sama melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian Daud menghukum mereka, Daud marah, saudara. Ya, Daud tidak suka dengan perbuatan mereka. Ya, Daud bilang bahwa ketika ada orang mengabarkan dia sudah membunuh Saul, saudaraku, ya, Daud jadi marah, apalagi ini, saudaraku. Dan singkat ceritanya yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah sikap daripada Daud. Yang saya lihat, yang saya temukan satu hal, saudaraku, apa yang Daud ajarkan, yang Daud tampilkan. Apa itu, saudaraku? Konsisten. Sama-sama bilang sama saya, konsisten, saudara. Sama-sama kita sama-sama bilang konsisten. 1, 2, 3. Konsisten. Konsisten itu artinya tidak berubah-ubah. Ya. Dan saya temukan itu sama Daud. Ketika Daud memperlakukan Saul seperti itu, ada orang yang bawa kepala Saul, lalu kemudian dengan bangganya dia bilang, ini musuh kamu, aku sudah bunuh. Daud marah. Tapi ketika dia juga melihat bukan Saul sekarang, anaknya, ya saudaraku, orang yang berbeda, saudara. Ya, kadang masalahnya begini, kita suka memperlakukan orang secara khusus untuk orang tertentu, tapi untuk orang lain, sikap kita bisa berubah. Sikap kita bisa berubah. Untuk orang yang ini, untuk orang yang A kita bisa mengampuni, ya, dengan kesalahan yang seperti ini. Tapi untuk orang yang B dengan kesalahan yang sama, kita bisa memperlakukannya berbeda. Daud tidak. Daud konsisten dalam hal ini. Yang saya katakan tadi, arti daripada konsisten tidak berubah-ubah, saudara. Saudara, mungkin kita berpikir, ini sih kan sikap kita sama orang, ini sikap kita. Yang saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti kita akan bicara tentang kesetiaan. Puncaknya itu adalah sebuah kesetiaan, ya saudara. Puncaknya adalah kesetiaan. Dan
Kesetiaan itu yang membuat kita masuk surga, saudara. Ada amin, saudara, ya. Kesetiaan, syarat mutlaknya adalah kesetiaan. Tetapi yang saya mau bilang begini, saudara, bahan-bahan untuk mencapai bangunan kesetiaan, salah satunya adalah konsisten. Ya. Kalau kita bicara tentang bahan, ya saudara, bahan bangunan yang dipakai untuk membangun sebuah kesetiaan, maka saya harus bilang salah satu bahan yang penting yang harus ada adalah konsisten. Kenapa? Karena tanpa konsisten, kesetiaan itu nggak pernah terbangun. Kalau kita sudah biasa melatih diri dengan apa, saudara? Dengan berubah-ubah gitu, ya kan? Tidak berubah-ubah, ya lawannya berubah-ubah. Kalau kita sudah membiasakan diri berubah-ubah, ngomong berubah-ubah, sikap berubah-ubah, semuanya berubah-ubah. Kita membiasakan diri seperti itu. Dan kita biasa, sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita seringkali menganggap hal yang seperti itu biasa, enteng-enteng aja. Ya saudara, sikap yang berubah-ubah, saudara. Tapi saya mau bilang, saudaraku, ya, kalau kita membiasakan diri seperti itu, maka kita nggak pernah mencapai itu yang namanya kesetiaan. Sulit sekali buat kita untuk mengerti dan memahami, apalagi jadi pelaku daripada sebuah kesetiaan. Sulit. Karena boleh dibilang, saudaraku, anak tangga untuk mencapai kesetiaan adalah konsisten. Konsisten memang tidak sama dengan setia, mungkin ya saudara. Ini bicara tentang bahasa ya saudara. Tapi buat saya mungkin ya saudara, mungkin ada orang memang betul konsisten tidak sama dengan yang namanya setia, loyal ya saudara. Setia itu loyal. Tetapi sekali lagi saudara, untuk mencapai yang namanya kesetiaan saudara, karena sekali lagi saudara, untuk kita bisa mendapatkan surga, maka kesetiaan itu harus ada sama kita, harus terbangun, harus menjadi menjadi gaya hidup daripada setiap kita. Tetapi kita tidak akan pernah ketemu, kita tidak pernah masuk dalam tahap saudaraku yang namanya setia kalau kita tidak pernah yang namanya melatih diri kita untuk konsisten. Kenapa? Karena ini sebuah latihan. Ini sebuah latihan hidup sehari-hari, saudara. Nanti dari konsisten kita terbiasa, saudara, menetap, tetap teguh, nggak robah-robah. Dengan seperti itu, saudaraku, kita melatih diri kita. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk tidak konsisten, artinya nanti satu saat kita begini, nanti satu saat kita begitu, nanti satu saat kita punya banyak muka pada akhirnya, kita punya banyak sikap pada akhirnya. Kita menjadi orang yang tidak konsisten. Nanti lihat situasinya, nanti lihat keadaannya, nanti lihat orangnya, nanti lihat masalahnya, nanti lihat segala sesuatu. Pada akhirnya kita melihat Daud, saudara. Daud, betul saudaraku, urusannya Daud itu antara Daud dengan Saul, Saul dengan Daud. Tapi ketika Saul mati, lalu kemudian ada orang bawa, ya saudaraku, Rehab dan Baana ini bawa kepalanya Isi-Boset, saudaraku. Tetapi dia konsisten. Dia nggak bilang begini, ya udah, nggak apa-apa. Emang ini bikin resek, orang tuh papanya sudah mati. Enggak. Kenapa? Dia punya prinsip. Dan konsisten ini, sekali lagi saya katakan, nggak lihat orang, nggak lihat muka orang, sama memperlakukan. Nanti kalau saudara melihat, ya, perjalanan selanjutnya Daud ketemu sama siapa, saudara? Yang lemparin Daud pada waktu laut lari dari Yerusalem pergi, ya, Simei, ya saudara. Simei lemparin Daud dengan batu, dia tetap konsisten. Ada orang bilang begini, udah saya bunuh aja ini orang. Daud bilang, ya, saya lihat itu. Dia
dia mempertahankan yang namanya sikap konsisten itu. Dia latih. Nah ini saudara yang saya mau bilang, ini sebuah latihan. Kita membiasakan diri untuk tidak konsisten. Nanti pada akhirnya kita nggak ngerti apa-apa. Untuk kita belajar tentang setia, aduh rasanya berat sekali. Sesuatu yang, aduh apa ya, kayaknya ya kayak orang mau matematika, apa namanya, log, apa macam-macam ya saudara, kayak gituan ya saudara. Tapi nggak pernah belajar, nggak pernah ketemu sama yang namanya kurang tambah-tambahan. Kurang tambah-tambahan aja nggak ngerti, apalagi kali-kalian, apalagi pembagian dan lain sebagainya. Konsisten adalah langkah-langkah awal untuk kita belajar tentang kesetiaan nanti pada akhirnya. Nah ini yang seringkali kita anggap remeh. Dalam hal prinsip kita seringkali tidak konsisten. Dalam hal ibadah kita seringkali nggak konsisten. Nah, kita anggap ya nggak apa-apa. Enggak saudara, saya hanya menyampaikan firman Tuhan aja. Saya juga lagi belajar untuk saya berjuang, untuk saya melatih diri saya untuk konsisten. Karena saya tahu ini pelajaran yang menuju kepada pelajaran yang lebih berat lagi. Bicara tentang kesetiaan. Nanti kalau sudah bicara kesetiaan itu sudah, aduh itu harganya mahal banget. Ya. Kalau bicara kesetiaan, kita lihat pahlawan-pahlawan iman yang harus itu kan nyawanya ya saudara, sampai kepada nyawa sudah taruhannya, sampai kepada keluarga taruhannya. Kita nggak ketemu sama masalah-masalah begituan. Bagaimana kita ketemu sama masalah-masalah begituan di depan mata kita? Maaf saudara, maaf, dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang pahlawan-pahlawan iman ya saudara, orang-orang yang martir ya saudara, anak diperkosa di depan mata, istri diperkosa di depan mata, anak dibunuh, anak dibakar di depan mata, bahkan diri sendiri. Kita akan ketemu, saudaraku, kalau kita bicara kesetiaan nanti bicaranya yang kayak gituan, aniaya. Kita belum masuk pada bagian-bagian itu. Kita masih masuk pada bagian-bagian di mana ya yang ringan-ringan. Ada urusan, ada kesibukan. Kita diperhadapkan antara kesibukan, antara ngurusin kerjaan sama ibadah. Bisa, boleh saudara abaikan, saudara tinggalkan ibadah, nggak apa-apa sih. Tapi maksud saya begitu saudara. Maksud saya ini adalah sebuah latihan untuk kita masuk. Mungkin satu saat kita akan diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit sekali. Yang bicara tentang mempertahankan iman, kita nggak akan pernah bisa. Kalau hal-hal yang sepele untuk menjaga konsisten kita sudah abaikan, kita biasa gitu. Kita biasa, udah. Nantilah gampang. Ya kan nanti kan ada lagi. Kita membiasakan ini serius saudara. Saya tidak mempermasalahkan, tidak ada maksud yang lain. Tapi saya hanya berpikir kadang-kadang dalam perenungan saya seperti itu. Kita akan menghadapi sebuah aniaya. Kita akan diancam, saudara. Kita akan diperhadapkan dengan taruhannya nyawa. Bukan lagi tentang duit hilang 1 juta, hilang 2 juta. Tapi kita akan kehilangan nyawa, kita akan kehilangan istri, kita akan mengalami yang namanya penderitaan, saudara. Yang cuma 2 pilihannya, lepaskan Yesus atau tetap mempertahankan iman Yesus, iman kita kepada Yesus. Itu ngeri loh saudara. Kita sudah terbiasa ngomong, lah gampang lah, ibadah ditinggalin dulu, atau apalah ya saudara, pelayanan ditinggalkan dulu,
udahlah nantilah. Kalau kita sudah biasa melatih yang seperti itu, maka kita akan juga biasa akan mudah berkata begini. Ya udah. Ketika kita melihat aniaya, maaf nih saudara, ketika kita melihat aniaya, kita mungkin terlalu jauh gitu, lebay saya ngomongnya, nakut-nakutin. Kita sudah ada di akhir zaman, saudara. Kita nggak pernah membayangkan dunia jadi seperti ini. Artinya saya mau bilang juga, hal-hal yang kita bilang nggak mungkin itu bisa jadi terjadi di tengah-tengah kehidupan. Kita sudah terbiasa yang namanya ngomong plenyot, nanti ngomong A, nanti ngomong B, nanti kapan aku gini lagi, dan roba terus gini. Terbiasa, nggak apa-apa sih. Tapi nanti kalau kita membiasakan diri dengan seperti nanti, ketika kita harus berhadapan mempertahankan iman, terlalu sulit. Kita mungkin selalu bilang begitu, enggak, nanti kalau urusan iman mah beda lagi Pak Gem. Kalau urusan sudah iman mah beda lagi, saya juga akan berjuang. Maaf saudara, nggak bisa, nggak mungkin bisa. Kayak saudara nggak pernah belajar lari, ya saudara nggak pernah belajar. Lalu saudara disuruh lari maraton 10 kilo, mati saudara. Saudara mati. Saudara nggak biasa lari nih. Tiba-tiba saudara disuruh lari 10 kilo, mati. Saya pengen pagi ini sudah bisa nangkap pesan firman ini. Ada apa yang saudara? Konsisten sesuatu yang ya tentang kehidupan sehari-hari. Ya nggak terlalu berbahaya lah kalau kita langgar juga, ya kan? Nggak terlalu berbahaya. Membiasakan diri omongan nggak bisa dipegang, itu kan nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu gitu. Janji besok, aduh belum bisa sih, aduh bisa bayar. Itu kan biasa, wajar. Paling bikin orang kecewa, bikin orang. Tapi maaf nih saudara, nanti dampaknya nih kita sedang membangun sebuah bangunan yang rapuh gitu. Kita sedang membangun sebuah bangunan yang rapuh, dan kita berharap supaya bangunan itu kokoh ketika ada sebuah hantaman badai, ada sebuah angin kencang, ada gempa bumi yang hebat. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sudah membangun sebuah bangunan yang rapuh. Itu. Lalu kita berharap tenang, nanti sih apa namanya, pas ada angin gitu ya, mulai rontok. Enggak, nanti sih kalau pas lagi ada gempa juga ini bangunan kuat. Enggak, udah kelihatan. Kena angin dikit B juga udah rontok. Kena gempa, cuman gempa sebentar B juga, gempa kecil B juga udah banyak yang retak-retak. Apalagi kalau sampai gempa buminya itu, goncangannya itu hebat ya, luluh lantak. Maaf nih saudara, saya harus bilang nih, bahwa ke depan nih gempa buminya nih, goncangan iman kita akan semakin hebat terus. Kemarin saya sampaikan firman di Ahmad Yani ya saudara. Karena keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala yang Tuhan sudah panggil masih sakit mereka, jadi saya yang diminta melayani. Saya bilang, Tuhan bilang sendiri, saat ini aku menggoncangkan bumi, tapi nanti satu saat aku akan menggoncangkan langit. Artinya apa? Ada goncangan yang double porsi. Ada goncangan yang bukan cuma bagian-bagian bumi, tapi langit juga katanya digoncang. Artinya, saya nggak ngerti bagaimana artinya ya saudaraku, tetapi buat saya, kalau pemahaman yang paling gampang saja, sebuah goncangan yang double porsi. Goncangan yang double porsi kayak apa? Kalau goncangan yang single porsi aja itu sudah menghancurkan banyak hal, apalagi yang double porsi. Ini nih sekarang nih goncang. Dan ada banyak orang-orang yang goyang. Ada banyak orang-orang yang terduduk, ya, terdiam. Maaf nih saudara, banyak orang-orang yang
enak streaming, enak streaming, enak ngedelengin YouTube, enak. Nanti hidup dalam tangan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya maaf ini sih yang terlepas pro kontra perkataan saya, tapi mati hidup dalam tangannya Tuhan. Kita sudah pertahan-tahani hidup mati. Tapi kita sudah ada orang-orang yang sudah hopeless, udah mati. Tapi bagaimana di tengah-tengah keadaan seperti goncangan seperti ini, Tuhan mau kita tetap mempertahankan iman kita. Ada amin. Kita nggak jadi goncang gitu. Ini serius. Dan saya lihat jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini, masalah yang sekarang ini dipakai jadi alasan. Ya kan pribadi. Iya, nggak apa-apa. Nah, dan nanti ya sudah ke depan ada banyak hal-hal yang kita juga bisa pakai alasan itu untuk membuat kita ya pribadi. Dan kita pikir yang kayak gituan nggak apa-apa. Kalau sudah bilang goncangan, saya juga tergoncang. Semua kita tergoncang, nggak ada yang nggak tergoncang. Tapi apakah goncang-goncang itu jadi sebuah alasan bagaimana kemudian kita pada akhirnya ambruk gitu dan tidak pernah bangkit lagi? Efesus pernah bilang begini, tetaplah berdiri katanya. Setelah kamu berjuang, tetaplah berdiri. Kadang-kadang kita bilang begini, ya gimana? Soalnya goncangannya sih bikin saya jadi terduduk, jadi keder, jadi lemah, jadi aduh pusing. Saya hamba Tuhan, saudara. Maka saya harus membangkitkan setiap orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang lagi lemah hari-hari ini. Terserah mereka mau meresponi saya dengan positif atau negatif, ya kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi saya mau sudah menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Ada amin, saudara. Misi kita pertama menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Saudara nggak akan pernah menang kalau saudara nggak pernah kuat. Kuat itu apa? Jaga konsisten kita. Kita nggak berubah-ubah. Kita nggak biarkan keadaan kita, iman kita dirubah. Kenapa? Karena saya seringkali bilang begini, kita akan menghadapi satu keadaan yang berubah-ubah yang luar biasa. Perubahan yang kadang-kala saudara bukan hitungan bulan tahun, tapi hitungan detik. Saudara kalau dirubah-ubah begitu jadi edan, saudara. Saudara ketemu sama orang, ya. Nanti satu saat orang itu nanti pas lagi ketemu, iya. Nanti besok ketemu mukanya udah cemburu. Nanti besok lagi mukanya udah plengas, misalnya gitu ya, saudara. Saudara jadi keder. Saudara jadi keder. Ya, nanti lusanya lagi kapan lagi ketemu, pribadi. Saudara pada stres, ngadepin orang gitu stres. Benar? Enggak, ini mah sebagai contoh aja gitu. Saudara kalau ketemu sama saya tiba-tiba ya baik. Nanti tiba-tiba besok ketemu lagi pagem. Saudara keder. Ya, saudara keder. Nanti cacat pencucu, nanti pribadi keder. Saudara keder. Pribadinya. Dan saya cuma mau bilang, saya dan saudara pilihannya cuma satu, kita harus kuat. Ada amin, saudara. Kita harus belajar melatih diri kita kuat. Hari-hari ini sudah sebetulnya itu hanya sebuah latihan yang tambah berat, untuk masuk dalam sebuah pertandingan iman. Kita tuh baru latihan. Kita belum masuk dalam sebuah pertandingan yang besar itu belum.
Ini hanya menjadi sebuah latihan sparring partner dengan permasalahan hidup, dengan pergumulan hidup, dengan masalah ekonomi, dengan penyakit, dengan berbagai macam. Tapi kalau pertandingan itu sudah membuat, aduh pegel, aduh wis leren dikit, wis. Selalu begitu, selalu. Bagaimana kita mau masuk dalam sebuah pertandingan yang besar, satu pertandingan yang melelahkan, satu pertandingan yang berat, musuhnya ini gak gegap gempita, musuhnya ini hebat. Kita nggak pernah. Bahkan belum bertanding kita sudah kalah, kita sudah WO. Itu aja yang jadi perenungan saya. Dan saya temukan dalam 2 Samuel pasal yang keempat. Bagaimana Daud berusaha berjuang untuk konsisten. Daud pernah gagal, nanti saya ceritakan Daud gagal. Tapi dia bangkit, kenapa? Karena saya melihatnya begini, dia sudah belajar melatih diri untuk konsisten. Gagal, tapi dia bangkit lagi. Kenapa? Karena lebih banyak berhasilnya daripada gagal. Lebih banyak dia membuktikan berhasil dia mempertahankan, dia berjuang untuk mempertahankan konsisten daripada gagal. Dan bagaimana ceritanya kalau ceritanya Daud lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya menjaga konsisten? Wah, ya nggak mungkin. Hancur dia pasti hancur. Perjalanan hidupnya pasti ujungnya hancur. Daud enggak. Kenapa? Karena itu seperti itu. Dia belajar kenapa? Karena untuk konsisten kita butuh perjuangan. Sama-sama bilang sama saya, perjuangan, saudara. Iya. Konsisten itu bukan hasil dari sebuah cuma Tuhan, saya pengen konsisten sih Tuhan. Oh, Roh Kudus mampukan saya. Tidak bisa. Nanti kita akan dibuktikan dengan situasi, dengan kondisi, dengan perubahan, dengan masalah, dengan pergumulan itu. Saya nggak mau menindaklanjuti saudara dengan urusan berkat. Urusan berkat itu pasti datang. Ada amin, saudara. Urusan berkat ini pasti datang. Pasti datang dalam hidup saudara. Saudara yang kuat, kenapa? Orang yang kuat pasti berkemenangan. Ada amin, saudara. Orang yang berkemenangan itu pasti bisa meraih banyak hal dalam hidup ini. Bisa bilang amin? Orang kuat tuh, saudaraku, orang kuat tuh pasti berkemenangan. Berkemenangan tuh apa? Orang saya lihat di TV, orang yang berkemenangan kayak apa? Dapat piala, dapat hadiah, dapat pujian, dapat macam-macam, dapat kemuliaan. Itu orang yang menang. Tapi orang yang menang harus kuat tuh. Mati dirinya untuk kuat tuh berjuang. Enggak aleman, enggak ogohan. Apalagi ogohan. Enggak, aduh, maning sih. Memakai situasi keadaan jadi sebuah alasan. Tolong kita ya, Tuhan tolong. Saya juga harus berjuang. Saya juga nggak boleh kendor. Kenapa? Karena yang namanya situasi ini sudah mengendorin semangat kita. Bukan cuma saudara, saya juga dikendorkan semangat ini ya, sukacitanya saya dan segala sesuatu yang dikendorkan. Hati-hati saudara, kalau semua baut-bautnya, mur-murnya sudah mulai dikendorkan, apa? Lepas semua. Nah, itu yang iblis lagi buat dalam hidup saya. Dikendorin, doanya dikendorin, ibadahnya dikendorin, baca firmannya dikendorin, semuanya, pelayanan juga dikendorin. Ada orang-orang yang seperti semuanya dikendorin. Pada lepas. Bahaya. Tolong kita. Nggak ada tujuan apa. Ini firman buat kita semua. Ini firman buat saya juga. Kenapa? Sekali lagi, goncangan ini bikin. Kalau sudah lihat ya sudah goncangan ya sudah. Kalau sudah lihat goncangan bikin kendor. Baut mur-mur. Kalau digoncang ya sudah. Ada sesuatu ya sudah. Terus digoncang. Pada kendor. Pada lepas. Kalau terus goncangan itu nggak pernah dikencengin lagi mur bautnya. Dia akan lepas, rusak.
Bahasa Yunaninya ambrol. Ya, ambrol. Itu yang iblis lagi buat. Percaya, sadar, iblis lagi buat dalam hidup saya. Iblis lagi buat dalam diri setiap orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Goncang terus, digoncang terus. Inilah saat dimana kita mesti ngencengin setiap mur baut iman percaya kita. Ada amin tidak? Pengharapan kita, mur baut doa kita dikencengin, ibadah kita semakin dikencengin, bukan dibiarin. Iya ya, kendor ya, kisi, kita tuh kayak gitu. Kita tuh beneran. Ya iya sih, kopit ya. Kopit sih kan gawe pada kendor kabeh, ki aduh ampun, kapan mandeke kita cuma bicaranya kapan mandeke kapan. Enggak gitu, dikencengin. Ada amin saudara? Dikencengin, mur bautnya tuh dikencengin, mur baut doa, mur baut baca firman, mur baut penyembahan kita, mur baut ibadat, mur baut pelayan kita dikencengin. Nanti kondangan itu nggak selesai, belum selesai, kendor lagi, kencengin lagi. Bisa bilang amin saudara? Itu bukan cuma natap ke atas, natap ke bawah, bikin lagu baru. Natap ke atas, oi, natap ke bawah. Jadi bikin lagu nanti ya saudara. Enggak. Tapi waktu saudara lihat begini, enggak nyalain keadaan. Tapi ketika kita udah mulai, udah mulai kendor, semangatin lah. Jangan cuma saudara yang kendor, dikendorin. Enggak, saya juga. Dan saya harus berjuang. Saya harus berjuang ngenceng. Karena nanti urusannya itu apa? Kesetiaan. Tantangan yang lebih berat, yang pertaruhannya bukan cuma tentang duit, tapi pertaruhannya nyawa, aniaya. Kayak apa saudara kalau hari-hari ini kita berhadapan dengan aniaya? Kayak kita pada murtad kan? Iya. Kayaknya kalau kita diperhadapkan sama aniaya, kita pada murtad kan? Betul. Kita pada tinggalin Yesus, kita pada jual Yesus. Kita kayak di ISIS saudara, kayak di sana ya di Timur Tengah, orang-orang diancam dengan aniaya. Mau tetap terima Yesus atau mau tinggalin? Dibakar hidup-hidup, dimasukin ke keran yang besar, pakai crane saudara, pakai crane itu, nanti dicelupin, angkat lagi, celupin lagi, kayak teh celup, ya, bayangin, kayak apa? Dan keluarga nyaksiin, oh itu teror. Orang tua suruh lihat anak-anak kecilnya, saudara tuh pada dicelup-celupin kayak gitu. Kayaknya kalau kita ngalamin begitu, kayak pada murtad kan begitu. Maaf saudara. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri, melatih diri untuk konsisten. Kita akan bilang juga nanti, nah gampang, bilang baik, tinggalin Yesus, nanti ambil Yesus lah. Sederhana itu kan. Kayak kita sehari-hari ini, lah gampang, nanti juga ada. Tolong kita ya saudara, ya Tuhan mampukan kita, Tuhan sadarkan kita, Tuhan bangkitkan semangat kita, Tuhan bangkitkan kesadaran iman kita, supaya kita hari-hari ini terus memperjuangkan untuk mulai belajar mempertahankan apa itu yang disebut dengan konsisten, tidak membiarkan gampang berubah-ubah terus. Kenapa? Karena demi kepentingan kita, keuntungan. Orang tidak konsisten demi keuntungan, nggak mau susah, nggak mau terancam, nggak mau berpayah-payah, nggak mau rugi, nggak mau. Makanya berubah sesuai dengan tuntutan keadaan bentuknya.
tolong kita ini saudara. Nggak punya tujuan apa-apa. Ini firman juga buat saya, supaya saya juga jangan jadi orang yang tidak konsisten dalam hidup. Yang nanti pada akhirnya saya tidak pernah melatih diri saya, yang pada akhirnya ketika saya harus memperjuangkan kesetiaan iman saya pastikan saya pasti kalah dalam hidup. Tuhan tolong kita mari